Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Muslim Radio Network. Alhamdulillah, mitra Muslim, sore hari ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Tablet Udara, tepatnya di 23 Safar ya, 1444 Hijriah, atau bertepatan di hari yang ke-20 September 2022 ya. Semoga mitra Muslim aktivitas kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kemudahan, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sore ini mitra Muslim kita akan membahas ya dalam program Tablet Udara. Kita akan bahas tentang bagaimana menyiapkan generasi Qur'ani berkarakter dan berprestasi bersama SIT Al-Uswah Surabaya. Kita sudah bersama ada Ustadz Aris Suara Wira Nagara SPD. Beliau Kepala SMA IT Al-Uswah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada di samping beliau Ustadz Abdul Adim MPD, beliau Kepala SMP IT Al-Uswah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Panggilannya sama semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Panggilnya Ustadz Azim? Panggilannya Ustadz Azim. Oke, ya, Masya Allah. Biasanya panggil demikian. Ustadz tadi mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu SMP IT perkembangannya dari awal hingga sampai saat ini. Tentu banyak prestasi Ustadz ya. Iya. SMP IT Al-Uswah mulai dari 2009 berangkat dari kebutuhan utamanya lulusan SDIT waktu itu. Kebutuhan SDIT ingin melanjutkan program pembelajaran yang sedemikian rupa kita rumuskan, diantaranya dalam menu Al-Quran dan Tafidz serta pembentukan karakter yang berkesinambungan. Lahir SMP IT Al-Uswah dengan sampai sekarang alhamdulillah prestasi maupun grafik siswanya terus meningkat gitu, terus meningkat. Prestasi nasional maupun regional, daerah Jawa Timur maupun kota banyak alhamdulillah sudah kita raih. Terutama kalau di bidang Al-Quran dan Tafidz tadi, kami juga termasuk sekolah yang paling banyak menerima beasiswa Tafidz dari pemerintah kota. Gimana Ustadz Aris mungkin selama ini perkembangannya, kemudian anak didik yang sudah menjadi alumni tentu sangat berkah sekali ketika sudah berada di SMP IT Al-Uswah Ustadz. Iya, alhamdulillah. Yang pertama tentunya yang menjadi tolak ukur kami di SMA IT Al-Uswah Surabaya itu adalah lulusannya mampu masuk di PTN. Ya. Masya Allah. Dan saat ini di tahun ini alhamdulillah kami membukukan 72% siswa itu masuk di PTN lewat berbagai macam jalur. Nah, terus secara nasional kami masuk dalam top 1000 nasional. Jadi sekolah terbaik nasional itu kami urutan ke-231 secara nasional dari 23.000 sekolah SMA, SMK, MA se-Indonesia. Kalau di tingkat provinsi SMA IT Al-Uswah Surabaya di urutan ke-34, kalau di tingkat kota Surabaya kita urutan ke-9. Kalau dibuat sekolah Islam, kami adalah urutan kedua sekota Surabaya. Dan ini adalah satu prestasi yang alhamdulillah membanggakan. Tentunya mitra Muslim itu juga karena kami memberikan sentuhan Al-Quran di dalamnya. Karena dengan sentuhan Al-Quran itu kami akhirnya mendapatkan banyak keberkahan, banyak kemudahan. Sehingga memang kerangka tadi dikatakan oleh Ustadz Abdul Azim, Al-Quran ini menjadi kerangka utama, menu utama untuk membentuk generasi Qurani tadi, generasi yang berkarakter. Dan tadi disebutkan di awal bahwasanya dengan adanya Al-Quran itu akan membentuk peradaban umat. Dan disinilah yang kita inginkan, bahwasanya dengan kita menghadirkan Al-Quran, ada nilai ruhani di dalamnya, ada nilai, ya kita berikan nilai dunia juga karena lulus PTN juga. Maka harapannya akan saling berkolaborasi, saling berkesinambungan. Jadi utuh, holistik begitu. Masya Allah. Itu kan kalau Qur'annya kan tadi sudah Ustaz. Ini boleh kita bicara tentang program dari SMP-nya sendiri atau SMA-nya sendiri juga monggo Ustaz. Sebenarnya gambaran ketika nanti putra-putri dari mitra Muslim ini mengenyam pendidikan di SMP IT Al-Uswah ini, apa sih bedanya Ustaz? Selain dengan karakter Qur'ani yang sudah sudah menjadi diri sendiri, apalagi Ustaz yang nanti akan didapatkan? Oke, untuk SMP IT Al-Uswah, alhamdulillahnya bahkan tahun ini di SK-kan oleh Kementerian Pendidikan Nasional menjadi salah satu sekolah penggerak
yang dipercaya untuk menerapkan kurikulum merdeka. Bedanya apa Ustadz dengan sekolah biasa? Bedanya adalah penerapan kurikulum yang kekhasannya bagaimana pembelajarannya itu bermakna, bahkan kontekstual, bahkan berbasis proyek, dan itu semua sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kebutuhan siswa masing-masing dengan segala potensi masing-masing anak itu terlayani. Sehingga ada pembelajaran diferensiasi yang juga kami terapkan, lebih-lebih pada pembelajaran Al-Quran dan tahfidznya tadi. Akademis juga demikian, yang paling sangat terasa ya memang pembelajaran karakter dan Al-Quran tahfidznya tadi ya, diferensiasi, sehingga kita sangat menghargai progres daripada usaha-usaha anak-anak itu, daripada hasil insya Allah akan mengikuti gitu ya. Jadi progresnya itu yang kami akan terus kawal, terus kami apresiasi, sehingga masing-masing anak akan merasa dihargai, merasa berpotensi, dan akhirnya kesuksesan itu akan didapat. Jadi kalau gampangnya Ustadz ya, ini tidak harus semua orang misalkan suka untuk diarahkan satu bidang mata khusus, misalkan matematika, begitukah Ustadz G? Betul. Tetapi semua potensi yang ada di siswa itu dimaksimalkan tadi Ustadz G, dan diwadahi, ada wadahnya Ustadz G, untuk terus dikembangkan begitu. Bagaimana kalau dengan SMA Ustadz? Apakah hampir sama kurikulumnya atau ada perbedaan Ustadz? Iya. Yang pertama, mitra muslim baik yang di rumah maupun yang ada di perjalanan, untuk karakter di SMA IT Al-Uswah dibentuk utamanya adalah lewat BPI. Kita punya Bina Pribadi Islam, di mana di situ siswa-siswi akan dibina oleh ustadz-ustadzahnya dalam bentuk kelompok-kelompok. Gunanya untuk apa? Untuk lebih mengenal Islam, karakter akhlak Islam, kemudian akidah Islam, sehingga mereka kuat dalam hal dinul Islamnya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita membentuk karakter melalui Bina Pribadi Islam itu, kita juga membentuk karakter lewat keseharian. Ada amal yaumi, kemudian ada karakter-karakter harian yang memang itu ditagihkan, sehingga anak-anak ini merasa harus dikawal terus, begitu ya. Nah, salah satunya adalah yang mengasyikkan di SMA IT Al-Uswah Surabaya itu ada kegiatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di situ nanti ada kegiatan masa harapan sehat, kemudian ada kegiatan bersih-bersih rumah dan sebagainya. Dan ini luar biasa animo dari orang tua terkait hal itu. Kenapa? Ya ini anak-anak remaja gitu kan ya, yang sering mager gitu ya, kalau istilah sekarang itu ya. Begitu anak-anak diberikan sebuah tantangan, sebuah challenge oleh ustadz-ustadzanya, oleh wali kelasnya dengan ada apresiasi begitu, ya tumbuh kan akhirnya kesadaran untuk bersih-bersih rumah, merapikan tempat tidur. Hal-hal kecil-kecil itu coba kita rawat begitu ya. Agar apa? Agar anak-anak siap nanti ke depannya. Karena anak-anak SMA ini kan nanti keluarnya adalah di perguruan tinggi. Mereka akan ada aktivitas yang lebih luas lagi. Nah, aktivitas lebih luas lagi ini tentunya kan memiliki aktivitas yang mandiri, dan ini adalah sisi kemandirian yang ingin kita sentuh. Itu untuk karakter. Dan untuk yang akademis ya, yang tentunya kan kita punya tagline berakhlak dan berprestasi. Untuk di prestasinya, kami di SMA IT Al-Uswah juga memfasilitasi siswa-siswa yang memiliki bakat khusus. Ya, tadi yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Azim adalah dengan olimpiade di SMA IT Al-Uswah juga ada. Dan ini alhamdulillah beberapa kali kita tembus sampai level provinsi untuk olimpiade sains nasionalnya. Cuman ini masih harus berjuang keras untuk ke tingkat pusat ini ya. Semoga nanti bisa tingkat nasional. Nah, untuk yang prestasi yang kami torehkan ya, selain tadi di bidang Al-Quran yang memang alhamdulillah kok di SMA IT Al-Uswah 30 juz sudah menjadi sebuah langganan insya Allah. Setiap tahunnya paling tidak kita memwisuda anak-anak yang 30 juz itu sekitar 5-6 anak. Dan baru-baru ini kemarin kami bersama Ustadz Azim sama berkolaborasi dengan SMP IT Al-Uswah untuk mengadakan kegiatan Camp Quran. Ada satu siswa kami di SMA IT Al-Uswah yang akhirnya menutup dengan 30 juz. Alhamdulillah. Dalam waktu yang singkat. Jadi dengan program takhusus. Dengan program takhusus tadi. Jadi anak-anak ini membawa hafalan dari SMP-nya sekitar 20-an juz. Kemudian dalam waktu 3 pekan, dalam waktu 2 pekan ya Ustadz Lazim ya, 2 pekan kita minta untuk fokus menuntaskan dan alhamdulillah akhirnya menutup 30 juz. Nah, ini sebenarnya banyak Ustadz ya yang mau kita bicarakan, kita diskusikan. Tapi gimana sih Ustadz ketika mitra muslim punya putra-putri yang sekarang ini mencari sekolah yang terbaik untuk putra-putrinya? Nah, gimana Ustadz? Apakah masih ada kuota ini di SMA IT-nya dan juga di SMP IT-nya? Monggo Ustadz. Insya Allah kalau di SMA IT masih ada kuota.
Tapi karena kita kuotanya terbatas, nah kita minta segera Bapak Ibu atau anak Anda segera mendaftarkan di SMA IT Al-Utswa Surabaya agar tidak kehabisan kuota. Untuk tapel 2023-2024 ini insya Allah. Adakah batas ini Ustaz, batas untuk pendaftarannya? Ada. Untuk di SMA IT Al-Utswa batas pendaftarannya sampai tanggal 6 Oktober 2022, di mana nanti pada tanggal 8 dan 9 Oktober kita akan lakukan observasi atau tes PPDB-nya. Gitu. Wah, jadi kurang 2 pekan lagi. 2 pekan lagi, makanya buruan. Ini sama SMA sama SMP sama. SMP sedikit agak panjang sampai tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Tapi dengan hanya membuka 4 kelas, 4 sehingga kelas, mitra muslim bagi anandanya yang sudah kelas 6 gitu, bisa segera cari informasi SIT Al-Utswa, khususnya SMPIT, agar nanti tidak kehabisan kuota. Iya, karena kalau berkaitan dengan kuota ini cepat Ustaz ya. Iya, cepat sekali. Apalagi minatnya dari mitra muslim ini untuk menyekolahkan putra-putri terbaik di lembaga pendidikan terbaik juga banyak sekali Ustaz ya. Untuk yang sekarang langsung ingin mendaftar, nah kalau kita melihat tayangan YouTube Suara Muslim TV, di pojok samping kiri ya, kalau nggak kanan itu ya, kanan ya. Itu ada seperti barcode mitra muslim, itu tinggal panjenengan scan yang ada di rumah, nanti langsung masuk ke kolom PPDB. Itu lebih memudahkan untuk kita semua mendaftarkan putra-putri Anda, karena kuotanya yang disampaikan Ustadz Aris dan Ustadz Adim terbatas Ustadz ya. Jadi khawatir untuk urusan tesnya, tapi yang penting kita ambil jatah tadi pendaftarannya dulu Ustadz. Masya Allah. Siap.